Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar sekalian, semoga senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surabaya, kota saya ini, adalah kota tempat meninggalnya Ya'juj Ma'juj yang bernama Jenderal Malabi dari Inggris. Di depan gedung parlemen Inggris itu dipasang patung Gog and Magog, Gog Magog, George Majoj, George and George. Bahasa Arabnya Ya'juj Ma'juj, beda dialek saja. Jenderal Malabi tewas diledakkan granat oleh pejuang arek-arek Surabaya di Jembatan Merah. Lalu ngamuklah Ya'juj Ma'juj. Ya tetap kalah wong Jawa. Arek-arek Surabaya dibantu arek-arek Malang, arek-arek Jombang, arek-arek Nganjuk, arek Madiun, semuanya kumpul tetap kalah. Arek Pasuruan semua ngumpul tetap kalah karena kalah dengan persenjataan Ya'juj Ma'juj yang canggih pada waktu itu tahun 1945 bulan November. 10 November arek-arek Surabaya bukti melawan Ya'juj Ma'juj. Sebelum itu, sebelum Jepang datang, ya Indonesia dikanggangi Ya'juj Ma'juj berapa tahun? Ratusan tahun kan? 3 abad lebih sedikit kan? Yang di Jawa, ada yang tidak sebegitu lamanya, misalkan di Aceh ya tidak terlalu lama. Tapi jika di global semua ya antara 3,5 abad, 350 tahun dikanggangi oleh Ya'juj Ma'juj yang bernama Walanda, Holanda, Belanda. Company dulunya lalu menjadi Belanda negaranya, kerajaan Hindia Belanda, Ya'juj Ma'juj. Tapi kita nggak sadar, diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Anbiya. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun. Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Alias apa? Temboknya Ya'juj Ma'juj itu nggak perlu dicari di Georgia sana, nggak perlu. Temboknya Ya'juj Ma'juj itu sudah runtuh seiring dengan ditemukannya pesawat terbang. Dikembangkan oleh Amerika, dikembangkan oleh Inggris dan Perancis, lalu ditiru oleh China, Jepang, dan negara-negara maju yang lain. Jadi kalau dulu perang klasik ya, itu menggunakan benteng. Sama seperti benteng yang dibuat untuk menghalau ya, serbuan Ya'juj Ma'juj. Tapi setelah pesawat terbang, pesawat tempur ditemukan, benteng itu tidak berguna lagi. Lihatlah sekarang di Ukraina, perang antara Rusia, semuanya nggak perlu benteng, semua sudah diremote dengan menggunakan teknologi satelit yang dipasang di langit ketujuh sana, di atas eksosfer. Ada satelit antariksa yang mengendalikan semua perangkat canggih di planet bumi ini. Jadi perang sekarang itu pakai Google Map yang tercanggih, ya, offline dan online. Sehingga misalkan ini istana negara kita, Bogor, Jogja, misalkan Bali, Jakarta, misalkan, langsung bisa di zoom, dilihat dari atas itu kelihatan. Tinggal ngeremot aja dari ini. The remote los langsung diledakkan. Begitu perang modern ini. Jadi hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun, dari tempat yang tinggi itu datangnya dari tempat yang tinggi, dari pesawat tempur, pesawat terbang. Sudah tidak perlu lagi yang namanya benteng. Kalau dulu perang itu harus menghancurkan benteng dulu, menguasai benteng dulu, baru bisa menguasai sebuah kerajaan atau negara. Teritorial negara. Wa qatarabal wa'dul haqqu fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna dzalimin. Jadi tentang adanya perkembangan teknologi pesawat terbang, pesawat tempur, dirgantara, kita ini nggak sadar. Nggak sadarnya bagaimana?
Oh ternyata benar ya, jadi mereka itu datang dari tempat yang tinggi. Waktu perang di Surabaya, Ya'juj Ma'juj, baik perang mempertahankan kemerdekaan Belanda bersama dengan sekutunya, ya itu juga menggunakan pesawat tempur, pesawat terbang, dengan menyebarkan baliho, ya pamflet untuk mengancam pejuang-pejuang area-area Surabaya, mengancam pendukung Pangeran Besar Jenderal Sudirman. Pesawat dari atas, benteng akan mudah diledakkan dari atas, di remote dengan drone kalau sekarang, dulu masih pesawat tempur. Jadi kita ini nggak merasa, oh ternyata sudah terjadi, gitu loh. Oh ternyata Ya'juj Ma'juj itu sudah pernah jajah kita, perang dunia pertama, perang dunia kedua. Bahkan kita tidak ikut terlibat dalam perang dunia kedua, tapi di Digul, Papua, Jepang melawan sekutu, melawan Amerika, 5.000 sampai 12.000 tentara Jepang mati di Digul sana, di Pulau Biak sana, Papua, ya daerah kita. Sampai sekarang bangkai-bangkai kendaraan tempur masih banyak ditemukan di sana. Itu Ya'juj Ma'juj, perang antara Jepang dengan Ya'juj Ma'juj. Waktu itu siapa? Ya Amerika. Amerika itu asli orang Spanyol, campuran semua. Amerika itu tidak penduduknya tidak ada yang asli, semuanya pendatang dari Spanyol, ya dari Portugis, dari Inggris. Gitu. Jadi waqtarabal wa'dul haqqu fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna dzalimin. Surat Al-Anbiya ayat 96 sampai 97. Tolong dibuka. Kita kadang-kadang nggak merasa sekarang ini sudah kiamat, tapi kita nggak merasa kalau kita sudah memasuki fase kiamat. Sama seperti keluarnya hawa dingin Apoleon atau apa dulu, waktu pertama kali corona datang itu loh. Seluruh penduduk Indonesia kan semuanya kehilangan bau kan, penciuman sama indera perasaan, perasa kan, ya kan? 90% semua penduduk Indonesia nggak bisa bau. Ini baunya minyak wangi, nggak terasa. Mangan pun nggak terasa. Itu berarti sudah kiamat. Zalzalatas sa'ah syai'un azim. Gonjang-ganjing hari kiamat. Keluar mau Jumatan, diobrak, dicegati di jalan, diober, kamu tak suntik. Kamu tak suntik. Zaman gila itu, ya kan? Bedakan mana yang benar, mana yang salah itu sulit. Itu namanya koyo urip menungso koyo gabah diinteri. Melayu dilarang. PPKM dilarang. Keluar ke jalan raya dilarang. Sampai ibaratnya seorang bapak ini memenjarakan keluarganya, jangan keluar rumah, nanti dimakan oleh Dajjal, ya, dimakan oleh taun, penyakit menular yang ganas. Ya, ini sudah terjadi, tapi kita nggak merasa. Nggak merasa. Setelah flu Spanyol, 100 tahun berikutnya adalah 2018, start mulai 2019, dimulai dari Wuhan, merembet ke seluruh dunia, sampai ke Indonesia. 180.000 nyawa yang terdata melayang. Ada yang lebih dari itu, 250.000 nyawa kita melayang. Tetapi setelah manusia Indonesia meninggal, ya segitu banyaknya, tapi kelahiran masih terus terjadi. Dan bahkan bila dihitung sampai sekarang lebih banyak manusia yang dilahirkan baru kembali di bumi pertiwi Indonesia kita ini. Jadi kiamat artinya adalah bangkit, kelahiran kembali menjadi manusia baru. Tapi ada di sisi yang lain, kiamat bisa diartikan kematian, kehancuran, ya, bisa merupakan akhir zaman dan zaman akhir. Surat Al-Anbiya ayat 96-97. Tidak terasa kalau kita itu sudah mengalami atau berada di fase kiamat, siklus 100 tahun sekali. Sama seperti apa yang telah Rasulullah sampaikan, ya, bahwa pada suatu ketika Rasulullah bercengkerama dengan para sahabat setelah sholat isya, ya, aro'aitakum lailatakum hadi fa inna ala ra'si mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwa ala zuhril ardi akadun. Ingatlah kalian, hitunglah setat mulai dari malam hari ini.
Ingat bahwa setiap 100 tahun sekali tidak akan tersisa manusia di muka bumi ini satu pun. Itu kata Rasulullah. Lah sahabat memaknainya, oh berarti sudah kiamat total kabeh. Ya enggak, ternyata. Hidup masih berjalan sampai sekarang. Berarti ini yang namanya kiamat dalam siklus 100 tahun sekali. Karena apa? Wajah-wajah kita, casing-casing kita ini, 100 tahun lagi tidak akan ada di muka bumi ini. 100 tahun yang lalu, wajah bumi tidak sama seperti 100 tahun sekarang ini, dan 100 tahun yang akan datang, wajah bumi pun tidak akan sama seperti 100 tahun saat ini. Mohon dimengerti dan dipahami. Ini bahasa kelas tinggi. Jadi, kita ini sudah tidak akan ada lagi di muka bumi ini 100 tahun lagi. Nggak sampai. Di Indonesia ini 70 tahun aja sudah banyak yang bertumbangan, gugur bunga sebelum waktunya. Jadi, ini alamat kubro ya, termasuk ini sudah terjadi. Jangan ditunggu lagi. Kita hanya waspada saja. Harus waspada. Jadi ketika dikasih pemahaman yang terupdate seperti ini, maka ya saya tidak memaksa untuk jenengan percayai apa yang saya sampaikan, tapi ayo mikir bareng gitu. Ini ngaji bersama. Ya Ya'juj Ma'juj sudah keluar. Bahkan metune srengenge saka kulon, terbitnya matahari dari arah barat pun itu sudah terjadi. Bukan berarti matahari itu terbit dari barat dalam arti sebenarnya, bukan, tapi terbit dari barat itu alias ini kan kemungkinan yang tidak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin tapi terjadi. Contoh apa? Dulu dunia barat Eropa, ya kan? Kalau orang Arab mengatakan barat itu Maghrib, Tunisia, Aljazair, ya. Itu dulunya tertinggal. Setelah Selat Jabal Tariq atau Gibraltar ya ditundukkan oleh umat Islam, ya. Lalu merangsek sampai benua Eropa, ke Spanyol, ke Andalusia. Di sana terbitlah Islam dengan gilang gemilang, cemerlang dari kesultanan atau kerajaan Andalusia. Bahkan kitab Alfiyah Ibnu Malik itu ya dikarang dari sana. Kok tidak dikarang oleh orang Arab ya Alfiyah Ibnu Malik itu dari Andalusia. Jadi tidak hanya itu, peradaban dari barat Eropa menyebar ke seluruh dunia bagian timur. Bahkan kita ini kiblat kita selalu kalau mencari sejarah Indonesia itu pasti rujukannya ke Leiden Belanda. Karena manuskrip kita 26.000 lebih dibawa oleh Belanda ke Leiden Belanda sana. Kita hanya memiliki manuskrip sekitar 10.320-an. Masih belum ada separuhnya. Jadi kiblat kita ke sana. Termasuk ilmu-ilmu kefarmasian, bahkan hukum yang ada di negara kita ini, khususnya hukum agraria, pertanahan ini masih hukum Belanda. Dan masih banyak lagi hukum-hukum Belanda yang masih kita pakai sampai sekarang ini. Jadi kiblat kita itu barat, selalu barat, dan barat. Karena memang mereka Ya'juj Ma'juj menguasai dunia. Manusia dimanapun akan kalah dengan mereka. Jadi kita ini tidak merasa. Sama seperti ketika kita melihat gunung. Kalau dari Surabaya melihat ke selatan itu Gunung Arjuna. Kalau dari Semarang melihat ke selatan itu Gunung Ungaran. Kalau Jakarta melihat ke selatan itu Gunung Putri, Gunung Salak, Bogor. Nah, setelah kita ke gunung, ternyata di gunung itu ya ada dataran juga. Kelihatannya kan gunung itu kerucut ya, lah gelundung lah nanti bangun rumah di sana. Ya enggak. Nggak terasa ternyata ketika kita berada di Lawang, Singosari, ya, atau berada di kebun teh Singosari atau Lawang, ya, itu ya biasa-biasa saja, seakan-akan tidak terasa kalau berada di gunung. Nah, ini namanya Wang Sinawang. Kita di Terawas misalkan, Mojokerto sana, di villa di sana, enggak terasa. Sama dengan saat ini, kita sudah masuk dalam fase kiamat, tapi kita tidak merasa bahwa kita ini berada di dalam fase kiamat. Termasuk lagi ini, tadi srengenge sudah keluar terbit dari barat. Terus keluarnya dabah. Keluarnya dabah sudah pernah saya jelaskan. Dabah itu adalah sesuatu yang bergerak di atas perut bumi atau muka bumi. Ketika raja otomotif dunia dari Jepang, Toyota, Honda, Mitsubishi, Kawasaki, Yamaha, Daihatsu merajai dunia, itu berarti dabah sudah keluar dari perut bumi, hidupnya dari
minyak dan gas bumi dikeluarkan dari perut bumi, dieksplorasi secara besar-besaran, lalu untuk menghidupkan mesin-mesin otomotif yang ada. Bahkan mesin pesawat terbang, mesin kapal selam, mesin kapal layar, mesin kapal pesiar, semua ini namanya dabah. Sudah keluar. Dabah berkaki 2 sepeda motor, dabah berkaki 3 bentor, dabah berkaki 4 mobil, dabah berkaki 1000 kereta api, dabah bisa terbang, pesawat tempur, dan lain helikopter dan lain sebagainya. Jadi dabah itu sudah keluar, tidak usah ditunggu lagi. Kalau ditunggu lagi nanti wah akan keluar, ya itu namanya dongeng lah. Sama seperti buku-buku yang ada di sekolah-sekolah dasar dan menengah kita perlu direvisi kalau menurut saya. Ya kalau tidak direvisi ya silakan, nggak apa-apa. Metune dabah, terus mubaling beluk, ada kukus atau beluk atau kabut, ya. Nah, bisa juga kayak embun, ya, embun pagi. Terus langsung beluk itu bisa diartikan sebagai Apoleon atau hawa dingin yang menerpa bumi, termasuk di Indonesia ini. Ya, akhirnya oksigen berkurang, lalu banyak manusia yang mengalami kematian karena kekurangan oksigen. Jadi kan ingat kan pada waktu Corona 2020, 2021, orang tuh geger mencari yang namanya oksigen. Kosong semua, bingung orang, gabah diinteri. Ya, berarti sudah kiamat sekarang ini. Terus ada lagi rusaknya Ka'bah. Ka'bah itu pernah rusak pada tahun 317 Hijriah. 22 tahun Ka'bah tanpa Hajar Aswad. Loh, Ka'bah itu katanya punya karomah, kok bisa rusak? Bisa. Biidznillah. Sudah pernah rusak 300 tahun lebih setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti jangan tunggu lagi nanti Ka'bah rusak. Ya enggak, sudah terjadi. Ka'bah itu berkali-kali dicongkel Hajar Aswadnya, dipindah, dibawa ke Bahrain, bahkan sampai dibawa ke Kufah juga oleh Syiah Qaromitoh, sembalan dari Syiah Ismailiyah, dukungan dari Syiah Fatimiyah, dinasti Fatimiyah yang menguasai Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, dikuasai oleh orang Yahudi yang bernama Ubaidillah Al-Mahdi yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, rusaknya Ka'bah sudah terjadi, pintunya dicongkel. 20.000 nyawa jamaah haji dibantai, dimasukkan ke dalam sumur Zam-Zam, tersumbat dengan darah manusia pada waktu itu, tahun 317 Hijriah. Dirampas harta orang-orang yang beribadah haji itu. Orang-orang yang alim, orang-orang yang ahli hadis, banyak yang mati, dibantai oleh namanya Abu Thohir. Namanya Abu Thohir itu. Dipancung, dibunuh, dikubur di sekitar Ka'bah itu tanpa ada patok tanda. Naudzubillah, 20 ribuan. Bahkan ada yang mengatakan lebih. Jadi Ka'bah itu pernah rusak. Kalau dulu pada waktu Rasulullah mau dilahirkan di muka bumi ini, ke muka bumi ini, Raja Abraha dihalau oleh burung ababil, bukan burung ababil, letusan batu meteor dari langit. Jadi ketika Abu Thohir mengekspansi, ya, pas hari Tarwiyah 8 Dzulhijjah 317 Hijriah, wah orang semua berlarian mencari selamat masing-masing. Lah ini bersamaan dengan hijrahnya Imam Ahmad Al-Muhajir ini loh. Ini perlu nanti kita kaitkan dengan ilmu pernasaban. Apakah benar Imam Ahmad berhijrah dari Irak ke Yaman itu gara-gara menghindari dinasti Qaromitoh yang ada di sana? Nah ini perlu nanti kita sambungkan dengan masalah itu. Apakah benar atau tidak? Nah, ini. Jadi Ka'bah itu sudah pernah rusak. Jadi Ka'bah itu juga ya bangunan biasa, tapi luar biasa. Sekarang ini karena setiap hari itu Ka'bah itu diububi dengan bau-bauan wangi, per 3 jam sekali itu menghabiskan sehari semalam itu hampir 60 kg bukhur atau kalau sekarang ya menyan lah ya. Menyan, tapi berasal dari bahan yang berkualitas tinggi dari kayu gaharu yang berasal dari macam-macam. Yang paling bagus itu berasal dari Papua, Indonesia. Tapi sekarang dibudidayakan juga di daerah Aljazair sana. Jadi akhirnya itulah yang membuat Ka'bah itu semakin kelihatan mempunyai energi yang magnet yang besar, ya, karena memang setiap hari dirawat. Khodimul Haramain, Raja Abdullah, Raja Salman,
Ya. Sekarang Raja Salman bin Abdullah adalah Khodimul Haramain, pelayan dua tanah suci Makkah dan Madinah, Nabawi dan Masjidil Haram. Melayani yaitu merawat, melayani tamu-tamu yang akan beribadah berziarah ke sana. Ka'bah pernah rusak tahun 317 Hijriah sampai 339 Hijriah baru Hajar Aswad, tapi ya hancur. Sampai sekarang ini kan hancur jadi 8 itu ya. Itu dulunya nggak hancur, dipalu, digodam, dibawa ke Bahrain oleh Syiah Koromito. 22 tahun nggak ada Hajar Aswad, Ka'bah itu, baru setelah itu dikembalikan lagi ke tempat yang sekarang ini. Terus sirnane Al-Quran itu sudah hilang. Sekarang ini banyak yang hilang. Banyak orang yang hafal Quran. Saya ini hafal Quran, tapi kadang-kadang itu saya nggak mengamalkan isi Al-Quran. Jadi Al-Quran sudah hilang dari hati manusia. Kadang-kadang itu kita hafal Bismillahirrahmanirrahim, tapi nggak ngerti artinya apa. Dan bahkan Al-Quran ini nggak diamalkan, hanya sekedar dibaca saja. Dibaca saja yang indah, tapi tidak ngerti artinya, tidak diamalkan isinya. Nah, sekarang sudah hilang Al-Quran. Terus berikutnya adalah keluarnya bedinding, hawa dingin, Apollyon tadi. Lalu setelah itu akan keluar geni atau api yang merusakkan seluruh jagat raya. Bukan masalah api, perang-perang. Api peperangan. Nah, jadi perang itu api, sekarang perang itu memakai senjata api, pistol, senapan serbu, roket, rudal, api semua. Jadi jangan dikatakan seperti api yang menyembur, enggak. Peperangan. Nah, inilah isi dari kitab Hafidhullah yang akan menerangkan secara terperinci tentang 10 macam asyratis sa'ah ini. Dan insya Allah jika dengan baca, insya Allah nanti akan paham. Tapi ini tadi sudah saya sampaikan mukadimahnya dengan pemahaman yang terupdate, terkini. Di Hafidhullah, monggo padha lumayu sira kabeh marang pengayomane Gusti Allah. Ini Hafidhullah ini diambil dari ayat Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat 50. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Nah, jadi berasal dari Al-Quran, mengambil nama Al-Quran. Ini biasanya dipakai semboyan atau moto oleh Jamiah Thorekoh Wahidiyah yang ada di Kedung Lo. Ya, ada 2 sekarang pecah Wahidiyah. Sholawat Wahidiyah, ya Sayyidi yang nangis-nangis itu ya. Ya Sayyidi, ya, benderanya kan Fafirru ilallah. Ya. Tapi kalau saya ya nggak ikut Thorekoh itu, termasuk itu Thorekoh lokal. Sama seperti Thorekoh Siddiqiyah yang diikuti oleh Gus Fuad Riyadi dari Pleret. Nah, Mbah Yai Mokhtar Mukti dari Jombang itu. Thorekoh Siddiqiyah itu Thorekoh lokal Indonesia. Sanadnya nggak sampai ke Baudin Anak Sabandi atau Qadriyah Anak Sabandia atau Asanusia atau Rifaiyah, tidak. Thorekoh lokal. Tapi kiblatnya tetap ke sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Thorekoh Siddiqiyah. Mungkin demikian bedah buku, bedah kitab Hafidhullah ya. Mohon maaf apabila terlalu cepat apa yang saya sampaikan. Ya, ini hanya untuk tambahan wawasan saja kepada segenap saudara dan saudari sekalian. Saya tidak menggurui, tapi mohon jenengan cari sendiri kitab ini. Dan mungkin suatu saat akan kita kupas lagi. Walaupun kitab kecil tapi cabai rawit ini ya, isinya di rangkumannya. Insya Allah suatu saat juga dengan jika memilikinya, harganya sangat murah ya. Cari di Semarang, cari di Jakarta mungkin ada. Kalau nggak ada, cari di Surabaya langsung. Di Jalan Sasak, Surabaya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya, mohon difahami dan dimengerti. Jika ada yang kurang berkenan, diabaikan saja. Ya, jika ada yang bermanfaat, maka kita ambil bersama. Ilmu yang bermanfaat dari siapapun, tanpa membedakan sumbernya dari mana. Yang penting itu sebuah kebenaran, maka harus dan wajib kita amalkan bersama. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.